Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Ustazah kelas 6. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak Ustazah semua selalu dalam keadaan sehat dan juga dalam keadaan bahagia. Nah, bagi yang sedang sakit, yuk kita doakan sama-sama. Semoga Allah angkat penyakitnya dan kita bisa kembali lagi belajar bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan memasuki surah baru, yaitu Quran Surah An-Naba. Nah, sebelum kita lanjut menghafal, kita harus tahu dulu nih tentang identitas Quran Surah An-Naba. Anak-anak sudah ada yang tahu belum? Quran Surah An-Naba itu artinya apa ya? Nah, kalau belum tahu, mau tahu nggak nih? Oke, kalau anak-anak semuanya mau tahu, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, yuk kita berdoa bersama-sama dulu. Semoga dengan berdoa, pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita dapat diberkahi oleh Allah ya. Yuk angkat kedua tangannya, kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke. Lanjut, kita akan membahas tentang identitas Quran Surah An-Naba. Yang pertama, apa sih arti dari Quran Surah An-Naba? Anak-anak sudah ada yang tahu? Nah, kalau belum tahu, saya akan menjelaskannya kepada kalian. Quran Surah An-Naba artinya berita besar atau berita agung. Jadi, arti Quran Surah An-Naba atau An-Naba itu artinya adalah berita besar atau berita agung. Ingat ya. Kemudian Quran Surah An-Naba itu adalah Quran Surah yang ke-78 dalam Al-Quran. Kemudian golongan surahnya yaitu termasuk golongan surah Makkiyah atau bisa juga disebut dengan golongan surah yang diturunkan sebelum Rasulullah hijrah gitu ya. Nah, Quran Surah An-Naba ini diturunkan sesudah Quran Surah Al-Ma'arij. Quran Surah Al-Ma'arij. Jadi Al-Ma'arij dulu baru Quran Surah An-Naba. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke ayat. Ada berapa ya ayat Quran Surah An-Naba? Betul banget, 40. Oke, lanjut. Nah, anak-anak sudah ada yang tahu belum? Kenapa jadi Quran Surah An-Naba ini dinamakan dengan Quran Surah An-Naba? Kenapa ya? Nah, jadi mengapa Quran Surah An-Naba ini dinamakan An-Naba atau yang berarti berita besar atau berita agung? Ini adalah diangkat dari kata An-Naba yang terdapat pada ayat kedua. Nah, kemudian Quran Surah An-Naba ini juga memiliki nama lain, yaitu nama surahnya adalah Amma Yatasa'alun atau diambil dari ayat pertama. Good job. Nah, sekarang kita lanjut ke asbab wan nuzul. Nah, atau sebab-sebab turunnya dari Quran Surah An-Naba. Apa sih yang melatar belakangi turunnya Quran Surah An-Naba ini? Nah, jadi menurut riwayat Ibnu Abbas ini adalah sahabat Rasulullah. Nah, menurut riwayat beliau, ketika Al-Quran itu turun, banyak orang-orang Quraisy itu sering bertanya satu sama lainnya tentang berita yang terdapat di dalamnya. Nah, jadi antara mereka ada yang membenarkan dan juga ada pula yang mendustakan. Nah, jadi anak-anak, Al-Quran itu turun. Nah, pasti ada kalau bahasa sekarang itu ada namanya pro dan kontra. Nah, ada orang yang setuju dan juga ada orang yang tidak setuju. Nah, begitu juga ketika Al-Quran itu turun. Nah, jadi ada yang mempercayai dan ada juga yang tidak mempercayai. Nah, banyak orang yang mempertanyakan orang-orang Quraisy ini benar apa enggak ya? Nah, lalu Allah jawab dengan menurunkan Quran Surah An-Naba ini. Nah, jadi banyak orang yang merasa kayak, ini benar nggak sih Al-Quran ini? Ini benar nggak sih firman Allah gitu? Nah, jadi turunlah yang namanya Quran Surah An-Naba ini. Nah, lanjut yuk kita ke
pokok-pokok kandungan atau isi yang terdapat dalam Quran surah An-Naba ini ada berapa ya? Nah, jadi pokok-pokok atau isi kandungan yang terdapat Quran surah An-Naba ayat 1 sampai 40 ini terdapat 5 poin. Poin yang pertama yaitu tentang pengingkaran orang-orang musyrik terhadap kebenaran hari kebangkitan dan ancaman Allah terhadap sikap mereka itu. Nah, jadi poin pertama ini menjelaskan tentang orang-orang yang musyrik, orang-orang yang selain Islam, orang-orang yang tidak percaya Allah, orang-orang yang mengingkari kebenaran Allah. Nah, dia itu tidak percaya terhadap adanya hari kebangkitan. Nah, dan juga di situ akan ada ancaman Allah terhadap orang-orang yang bersikap seperti itu. Nah, kemudian poin yang kedua yaitu kekuasaan Allah yang terlihat dalam alam sebagai bukti benarnya hari kebangkitan. Nah, jadi di dalam Quran surah An-Naba itu poin yang kedua ini dijelaskan bahwa kekuasaan Allah yang terlihat dalam alam sebagai bukti benarnya hari kebangkitan itu ada. Nah, jadi dijelaskan itu dalam Quran surah An-Naba tentang kekuasaan Allah bahwa hari kebangkitan itu bakalan ada. Oke, kita lanjut ke poin yang ketiga. Nah, adapun poin ketiga dari kandungan Quran surah An-Naba ini adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari bangkit. Nah, jadi akan dijelaskan pada Quran surah An-Naba ini adalah peristiwa-peristiwa apa aja yang terjadi. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau tahu apa aja peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari kiamat, nah itu silahkan dibaca Quran surah An-Naba ayat 1 sampai 40. Di situ dijelaskan dengan lengkap peristiwa apa yang terjadi. Kemudian poin yang keempat itu adalah bercerita tentang ajab yang diterima orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah serta kebahagiaan yang diterima orang mukmin pada hari kiamat. Nah, jadi selain tentang bercerita tentang pengingkaran orang musyrik, kemudian kekuasaan Allah, dan juga ada peristiwa yang terjadi. Nah, itu poin yang keempat ini adalah tentang balasan atau ajab yang diterima oleh orang yang mendustakan ayat Allah, atau orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik, dan juga balasan bagi orang-orang yang mempercayai atau orang-orang mukmin pada hari kiamat nanti. Nah, jadi dijelaskan itu oleh Allah apa saja sih ajab yang akan diberikan kepada orang-orang yang gak percaya dan juga balasan untuk orang-orang yang percaya. Oke, poin terakhir yaitu tentang penyesalan orang-orang kafir di hari kiamat. Nah, jadi nanti di dalam Quran surah An-Naba itu juga dijelaskan tentang penyesalan orang-orang kafir di hari kiamat. Nah, jadi nanti orang-orang kafir itu bakalan menyesal karena mereka tidak mempercayakan adanya hari akhir. Nah, jadi sehingga pada hari kiamat nanti mereka akan menyesalnya. Jadi penyesalan tersebut itu diabadikan dalam Quran surah An-Nazi'at. Dalam Quran surah An-Naba. Nah, jadi dijelaskan secara lengkap bahwa orang-orang kafir nanti, orang-orang yang musyrik, orang-orang yang mengingkari Allah itu akan menyesal pada hari kiamat. Oke, nah jadi secara kesimpulannya adapun pokok kandungan dari Quran surah An-Naba ini ada 5 poin penting. Yang pertama tentang pengingkaran orang-orang musyrik. Nah, kemudian dan juga ancaman Allah terhadap orang-orang yang bersikap tersebut. Yang kedua tentang kekuasaan Allah yang terlihat sebagai bukti kebenaran adanya hari kebangkitan. Oke, poin yang ketiga itu tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari kiamat itu seperti apa sih? Nah, itu juga dijelaskan. Kemudian poin yang keempat itu tentang ajab yang akan diterima oleh orang-orang yang tidak percaya akan adanya hari kiamat, dan juga balasan bagi orang-orang yang percaya akan adanya hari akhir atau hari kebangkitan. Dan juga poin terakhir atau poin kelima itu tentang penyesalan orang-orang kafir terhadap hari kiamat. Nah, pada hari kiamat nanti orang-orang kafir akan adanya timbul penyesalan karena mereka tidak
mempercayai hari tersebut. Nah, itu dijelaskan secara lengkap dalam Quran surah An-Naba. Nah, anak-anak semua pasti penasaran kan, apa-apa aja sih pada hari kiamat itu, peristiwa yang terjadi apa aja, balasannya kayak gimana ya Ustazah. Nah, itu nanti akan kita pelajari sama-sama pada pembelajaran berikutnya. Nah, untuk hari ini cukup sampai di sini dulu pembelajaran pada hari ini. Salah hilapnya Ustazah mohon maaf, minta halal minta ridho jika ada terdapat kesalahan dalam penyampaian Ustazah tadi. Jika ada pertanyaan mengenai materi hari ini, silahkan jawab Ustazah atau chat via grup WhatsApp seperti biasa. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you semuanya.